Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nishalina Bila dengan NIM 2205011110118. Di sini saya akan menganalisis data dari skripsi yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Kecerdasan Spiritual, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa yang ditulis oleh Abdullah Afif Misbahuddin dan diupload pada tahun 2023. Di sini dapat terlihat bahwa ada 3 variabel X, yaitu variabel literasi keuangan saya lambangkan sebagai X1, variabel kecerdasan spiritual saya lambangkan pada X2, dan variabel gaya hidup yang saya lambangkan dengan X3. Kemudian ada satu variabel dependen, yaitu variabel pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa yang saya simbolkan dengan Y1. Nah, di sini Abdullah Afif Misbahuddin ini menggunakan data primer, yaitu data yang berasal dari kuesioner dengan 392 sampel mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian saya akan melakukan 4 uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi, dan juga uji asumsi klasik. Dengan 2 alasan sebelumnya, yaitu terdapat lebih dari satu variabel independen dan juga menggunakan data primer, maka saya akan menggunakan 3 dari 4 uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji multikolonialitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini berguna untuk meng-cross-check apakah data tersebut itu valid atau tidak. Baik, hal yang pertama akan kita lakukan adalah membuka SPSS. Baik, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa klik yang new dataset. Lalu kita bisa copy data dari Excel, tapi kita copy yang angkanya saja, tidak perlu yang X1, X1.1, X1.2, tidak perlu. Jadi kita perlu mengcopy angkanya saja. Kita copy ke data view. Kemudian kita ganti nama variabelnya menjadi X1.1 dan seterusnya. Maka kita ganti menjadi X1.1, lalu X1.2, lalu X1.3 hingga X1.9. Kemudian di sini X2-nya ada 12 data. Kita tulis X2.1 hingga X2.12. Kemudian kita tulis X3-nya ada 6 data. Jadi kita tulis X3.1 hingga X3.6. Kemudian kita lanjutkan ke Y1. Di sini Y1-nya ada 7 data. Jadi kita tulis Y1.1 hingga Y1.7. Kemudian sebelum kita menganalisis, kita perlu menjumlahkan beberapa data terlebih dahulu, seperti X1 dikelompokkan menjadi satu data, lalu X2 dikelompokkan menjadi satu data, dan seterusnya. Sebelum kita menjumlahkan, kita ganti desimalnya terlebih dahulu, karena ini berupa data kuesioner, jadi tidak ada desimal di dalam data tersebut, jadi bisa kita nolkan saja semua. Kemudian kita beralih ke measure, karena di sini merupakan data primer, kita memakai scale. Lalu kita ganti semua dari variabel-variabel tadi, kita ganti ke scale semua. Kemudian sebelum kita mulai menguji data tersebut, kita perlu menjumlahkan beberapa data menjadi satu, yaitu seperti X1.1 hingga X1.9 kita kumpulkan dan kita jumlahkan menjadi X1. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita klik transform, lalu kita compute variable. Lalu kita tulis keangkat variabelnya. Di sini kita perlu tulis literasi keuangan. Di sini kita tidak bisa memakai spasi, jadi saya memakai underscore. Lalu kita beralih ke function group, kita klik all, lalu kita klik yang mana dan tanda koma di dalam tanda kurung ini kita hapus saja. Lalu kita pilih data yang mau kita input, yaitu X1, X1. Dan kita tidak perlu menulis X1, X2, X3. Kita cukup menulis itu. Jadi X1, X1, spasi itu, satu yang mau kita hitung. Nah, lalu kita klik tanda panah ke samping. Lalu kita klik OK. Akan muncul data seperti ini. Lalu kita bisa kembali ke data-data tadi atau bisa lakukan langkah-langkah selanjutnya di sini. Jika ingin kembali ke data, kita klik data tadi. Nah, di sini akan ada literasi keuangan. Lalu kita klik transfer lagi untuk menjumlahkan X2, X3, dan juga Y1. Jadi teman-teman, kita tidak perlu kembali ke step awal, jadi kita hanya perlu mengganti angka-angka dan tulisan yang ada di dalam tanda kurung saja.
Kita ganti menjadi X2.1, lalu kita tulis lagi itu, lalu kita klik X2 yang terakhir yaitu X2.12, lalu kita OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada X3. Di sini X3-nya berupa variabel dari gaya hidup. Dan kita juga perlu menjumlahkan variabel Y-nya. Kemudian kita mulai melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Pada skripsi ini, batas taraf nyatanya yaitu 5% atau 0,05. Jadi kita akan menguji data apakah hasil dari data tersebut adalah valid atau tidak. Itu tergantung dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tersebut valid. Namun jika lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Jadi langkah-langkah pertamanya adalah kita klik yang analyze, lalu kita klik ke correlate, lalu kita klik bivariate. Kemudian kita juga perlu menambahkan hasil dari penjumlahan variabel X1, yaitu literasi keuangan. Lalu kita klik ke correlation coefficient, kita centang yang Pearson, lalu kita klik juga yang detail, lalu klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama pada X2, X3, dan juga Y1. Langkah-langkahnya sama, yaitu analyze, ke correlate, lalu klik bivariate. Kita kembalikan dulu variabel-variabel yang tadi, Ctrl A, lalu kita klik ke tanda panah ke kiri ini, maka data akan kembali. Kemudian kita ganti menjadi X2.1 hingga X2.12. Kita juga perlu menambahkan hasil penjumlahan dari X2, yaitu kecerdasan spiritual. Dan kita tidak perlu memastikan apakah tanda-tanda centangnya sudah ada atau tidak, karena memang biasanya selalu otomatis mengikuti arahan yang pertama. Lalu kita langsung klik saja OK. Maka akan muncul hal yang sama seperti X1. Kita juga sama melakukan pada X3 dan juga Y1. Jadi hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Maka untuk analisisnya kita perlu melihat dari tabel yang paling bawah, yaitu yang ini, hasil dari penjumlahan. Kita perlu fokus pada significant detail. Di sini dapat kita lihat semua angka-angkanya itu titik 0000. Di sini titik itu merupakan arti dari 0, jadi artinya nilai signifikan detailnya dari literasi keuangan ini adalah 0,000. Dimana seperti yang saya katakan sebelumnya, nilai taraf nyatanya adalah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau variabel literasi keuangannya itu valid. Lalu kita pindah ke X2 atau variabel kecerdasan spiritual. Di sini dapat kita lihat juga ya, pada kecerdasan spiritual signifikan detailnya adalah 0,000. Di mana seperti pada variabel literasi keuangan, pada variabel kecerdasan spiritual ini juga merupakan data yang valid karena nilai signifikannya kurang dari nilai taraf nyata yaitu 0,05. Lalu kita lanjut kepada variabel X3 atau variabel gaya hidup. Di sini pada variabel gaya hidupnya pun sama, pada signifikan detailnya kita dapat lihat pada semua angkanya yaitu 0,000, di mana semuanya juga kurang dari nilai taraf nyata yaitu 0,05. Maka pada data variabel X3 atau variabel gaya hidup semuanya valid. Kita berlanjut ke Y1 atau variabel pengelolaan keuangan. Di sini, seperti yang sebelum-sebelumnya, signifikan detailnya adalah 0,000, jadi kurang dari 0,05. Jadi dapat saya simpulkan bahwa semua datanya itu valid, karena dapat dilihat dari penghitungan uji validitas ini, semuanya yaitu 0,000 atau kurang dari 0,05. Lalu yang kedua adalah uji reliabilitas untuk mengecek apakah data dari variabel tersebut itu reliable dan dapat dilakukan untuk uji selanjutnya. Kita kembali ke data. Angka pertama adalah analyze, lalu kita klik yang scale, lalu kita ke reliability analysis. Kita perlu memasukkan X1.1 hingga X1.9 saja, tidak perlu penjumlahannya. Lalu kita ke statistik, kita centang yang item, scale if deleted. Lalu pada enter item kita centang yang correlation, lalu kita klik continue di bawah, lalu kita OK.
Jadi data yang akan ke running adalah seperti ini. Kita akan melanjutkan pada X2, X3, dan juga Y1. Lalu kita lanjut ke X3, dan kita ke Y1. Kemudian untuk melihat apakah data ini reliable atau tidak, kita perlu fokus pada Cronbach alpha di sini. Perlu kita ketahui bahwa nilai minimal dari Cronbach alpha pada data ini adalah 0,6 sesuai pada panduan di skripsi tersebut. Jadi untuk variabel X1 atau variabel literasi keuangan, nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,741. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 atau variabel literasi keuangan itu reliable. Lalu kita beralih ke X2-nya. Pada X2, yaitu variabel kecerdasan spiritual, nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,772. Maka dapat dikatakan bahwa data dari X2 atau data dari variabel kecerdasan spiritual itu reliable. Lalu kita beralih ke X3-nya. Nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,770. Maka dapat dikatakan data dari X3 atau variabel gaya hidup itu reliable. Lalu kita beralih ke variabel Y1 atau variabel pengelolaan keuangan pribadi. Di sini nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,681, di mana ini juga merupakan bukti bahwa data dari Y1 ini reliable. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari keempat data di atas, yaitu X1 atau variabel literasi keuangan, X2 atau kecerdasan spiritual, X3 atau variabel gaya hidup, dan Y1 yaitu pengelolaan keuangan pribadi, itu semua reliable dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Kemudian uji regresi. Nah, dalam uji regresi ini terdapat dua uji lagi, yaitu uji F atau uji simultan dan juga uji T atau uji parsial. Di sini kita akan melakukan dua step, yaitu menguji satu persatu data variabel dan juga yang kedua kita akan menguji semua variabel. Cara-caranya yaitu kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita klik yang linear. Di sini variabel dependennya adalah Y1, hanya Y1 saja atau penjumlahannya saja, yaitu pengelolaan keuangan. Lalu independennya karena kita melakukan step 1, yaitu kita hanya perlu memasukkan satu dari variabel X saja, yaitu literasi keuangan. Lalu kita beralih ke statistik. Di sini kita centang yang estimated sama model fit. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka data yang akan keluar seperti ini. Kita lanjutkan pada X2, yaitu variabel kecerdasan spiritual, dan X3 pada variabel gaya hidup. Kita hanya perlu mengganti independennya saja menjadi kecerdasan spiritual. Kemudian kita ganti independennya menjadi gaya hidup. Kemudian setelah menguji satu persatu, kita uji semua data independennya secara bersama-sama. Caranya pun sama, hanya berbeda pada variabel independennya saja. Variabel independen yang awalnya 1, kita masukkan ketiga X tadi, yaitu literasi keuangan, kecerdasan spiritual, dan juga gaya hidup. Lalu kita klik OK. Di sini ada nilai R dan R square. Kita hanya perlu fokus pada dua nilai itu. Baik, pertama kita akan menguji variabel literasi keuangan. Di sini kita hanya perlu fokus pada model summary-nya saja. Ada nilai R dan nilai R square. Nilai R di sini adalah berguna untuk membuktikan di mana batas atau di mana level nilai interpretasi koefisien korelasi dari variabel tersebut. Di sini ada beberapa level ya untuk nilai interpretasi koefisien korelasinya, yaitu ada yang sangat lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Yaitu ada yang sangat rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Kemudian nilai R square di sini adalah menginterpretasi berapa persen antara hubungan dari variabel X ke variabel Y-nya. Nah, untuk variabel literasi keuangannya, nilai R-nya di sini adalah 0,517, di mana untuk level interpretasi koefisien korelasinya pada variabel literasi keuangan yaitu berada pada level sedang.
Kemudian untuk R-square-nya adalah 0,267. Kita ubah menjadi ke persen yaitu 26,7. Maka dapat saya artikan bahwa literasi keuangan ini berpengaruh sebanyak 26,7% pada variabel Y. Maka dapat saya simpulkan bahwa literasi keuangan di sini berpengaruh sebesar 26,7% pada variabel pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Lanjut pada variabel yang kedua, yaitu variabel kecerdasan spiritual. Di sini pada nilai R-nya yaitu 0,449. Artinya interpretasi koefisien korelasi pada variabel kecerdasan spiritual itu berada pada level yang rendah. R-square-nya adalah 0,202 atau 20,2%. Maka dapat saya katakan bahwa kecerdasan spiritual ini berpengaruh 20,2% pada pengelolaan keuangan mahasiswa. Lanjut pada variabel gaya hidup. Di sini nilai R-nya adalah 0,309. Maka dapat dikatakan bahwa variabel gaya hidup ini berada pada level interpretasi koefisien korelasi yang sangat rendah. Lalu untuk R-square-nya hanya 0,095. Maka dapat dikatakan bahwa variabel gaya hidup hanya berpengaruh sebanyak 9,5% dari pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Kemudian setelah menguji dan menganalisis satu persatu variabel X-nya, kita beralih ke uji semua variabel X-nya, yaitu pada variabel X1 atau variabel literasi keuangan, lalu kemudian variabel X2 atau kecerdasan spiritual, dan variabel X3 atau gaya hidup. Di sini nilai R-nya adalah 0,590. Maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut berada pada level interpretasi koefisien korelasi yang sedang. Kemudian untuk nilai R-nya adalah 0,349 atau 34,8%. Maka dapat dikatakan bahwa ketiga variabel di atas atau variabel literasi keuangan, kecerdasan spiritual, dan gaya hidup ini hanya berpengaruh 34,8% pada pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Sisanya yaitu sekitar 60% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diuji. Yang pertama kita akan melakukan uji F. Kita lihat dari tabel ANOVA-nya terlebih dahulu. Kita kembali pada variabel X1 atau variabel literasi keuangan. Kita perlu fokus pada tabel yang F dan signifikan. Di mana di sini nilai F-nya F hitung kurang dari F tabel, kemudian nilai signifikannya kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi pada variabel literasi keuangan ini layak digunakan. Kemudian kita perlu melakukan uji T juga. Untuk uji T kita perlu fokus pada koefisiennya. Di sini kita juga perlu fokus pada tabel T dan signifikan. Maka variabel literasi keuangan ini berpengaruh signifikan terhadap variabel yang terikat. Maka dapat dikatakan bahwa variabel literasi keuangan ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Dapat dikatakan hipotesisnya yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Mana H1-nya berbunyi bahwa literasi keuangan berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Lalu kita lanjut kepada variabel yang kedua, yaitu kecerdasan spiritual. Pada ANOVA-nya kita dapat lihat bahwa nilai F kurang dari nilai F tabel, kemudian signifikannya juga kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa regresi yang diestimasi oleh kecerdasan spiritual ini layak digunakan. Kemudian untuk nilai uji T yaitu pada signifikan 0,000 itu dapat dikatakan bahwa kita juga menerima H2 dan menolak H0, di mana H2 berbunyi bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Lanjut kita pada ke variabel X3 atau gaya hidup. Ini pada ANOVA-nya dapat dilihat bahwa nilai F kurang dari F tabel dan signifikannya 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi pada variabel gaya hidup ini
layak digunakan. Lalu pada koefisiennya atau untuk uji T-nya, nilai signifikannya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel gaya hidup ini berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa, atau H3-nya kita terima dan H0-nya kita tolak. Di mana H3-nya berbunyi bahwa gaya hidup berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Kemudian untuk persamaan regresinya saya tulis sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dan uji normalitas menggunakan pp-plot. Kemudian kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Lalu di sini dependennya tetap pengelolaan keuangan, independennya ada 3. Lalu kita ke plots, yang Y-nya adalah Z receipt, yang X-nya adalah Z spread. Lalu kita untuk standardized residual plot, kita centang keduanya, lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, di sini akan ada muncul 3. Yang pertama, kita perlu melihat scatter plot pada pengelolaan keuangan di sini untuk menganalisis uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa titik-titik plot di sini itu menyebar dan tidak membentuk pola khusus. Maka dapat dikatakan dalam data-data ini itu heteroskedastisitasnya terpenuhi. Lalu untuk uji normalitas kita scroll ke atas. Itu dapat dilihat dari sini. Nah, untuk pada grafik ini, titik-titik plotnya itu hampir dan mendekati garis miring yang lurus ini. Maka dapat dikatakan bahwa ini itu normal. Lalu untuk histogramnya di sini dapat dilihat bahwa memiliki bentuk seperti lonceng, yaitu dari bawah ke atas lalu turun ke bawah lagi. Dapat dikatakan bahwa data-data yang ada ini sudah terdistribusi dengan baik. Lalu untuk uji heteroskedastisitas dengan Glatzer, kita kembali ke data, kita transform, lalu kita compute variable. Di sini target variabelnya kita tulis ABS underscore res. Lalu untuk numeric expressionnya kita hapus, kita kembali ke function group, kita ke all, lalu kita ke function and special variable, kita cari yang ABS. Kita klik ke atas. Lalu untuk numeric expression-nya itu kita tulis ABS dalam kurung, tanda tanyanya kita hapus ke res underscore 1. Oke. Kembali ke data, akan ada seperti ini, ABS underscore res. Lalu step 2-nya kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Lalu dependennya di sini kita ganti menjadi ABS underscore res. Lalu kita ke save. Di residual ini Anda standardize-nya dihapus. Kita continue. Lalu kita klik OK. Lalu kita scroll ke bawah, kita fokus pada tabel koefisiennya. Kita perlu fokus pada tabel signifikan. Nah, di sini untuk semua variabelnya yaitu literasi keuangan, kecerdasan spiritual, dan juga gaya hidup, itu semuanya sama-sama kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa pada data-data ini terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresinya. Kemudian untuk uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, kita kembali ke data, kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, lalu ke one sample GS. Lalu kita untuk tes variable list-nya itu kita masukkan unstandardized residual. Lalu tes distribution-nya kita perlu centang yang normal saja. Lalu kita klik OK. Nah, untuk menganalisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, kita perlu fokus pada tabelnya dan kita fokus pada assign significant to tail. Nah, di sini itu hasilnya adalah 0,000. Maka dapat dikatakan terjadi homogen dalam data ini, karena seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam data ini itu terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji multikolonialitas, kita kembali ke data, kita ke analyze, lalu kita ke regression, dan kemudian kita ke linear. Lalu dependennya kita ganti menjadi Y1 lagi, atau pengelolaan keuangan. Kemudian kita ke statistik,
kita centang yang obedience interval, covariance matrix, dan juga collinearity diagnostis. Untuk residualnya, kita bisa klik duping option, lalu kita klik OK. Kita scroll ke bawah sampai menemukan tabel koefisien dan kita fokus pada collinearity statistik yaitu tolerance dan VIF. Nah, untuk ketentuannya pada tabel tolerance ini harus lebih dari 0,1. Lalu sedangkan untuk VIF itu semuanya kurang dari 10. Maka dapat kita katakan bahwa pada variabel literasi keuangan, kecerdasan spiritual, dan juga gaya hidup, ketiganya ini sama-sama lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan PIF-nya baik pada literasi keuangan, kecerdasan spiritual, dan juga gaya hidup di sini sama-sama lebih kecil daripada 10. Dapat saya simpulkan bahwa dalam variabel-variabel tersebut, yaitu literasi keuangan, kecerdasan spiritual, dan juga gaya hidup ini, multikolonialitasnya terpenuhi dan karena masing-masing pada toleransinya lebih dari 0,1 dan juga PIF-nya kurang dari 10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.